2021 kemudian akan menjelaskan materi subtema 3, pembelajaran 1-3. Ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Pada pembelajaran 1 ada muatan pelajaran IPA. Letak wilayah Indonesia yang strategis menyebabkan Indonesia memiliki banyak keanekaragaman hewan. Setiap hewan memiliki keunikan masing-masing. Pelestarian hewan dilakukan agar manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kelestarian hewan sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup generasi manusia pada saat ini dan yang akan datang. Contoh hewan langka yang sudah hampir punah di Indonesia yaitu orangutan, cendrawasih, komodo, harimau Sumatera, dan lain-lain. Pada muatan pembelajaran bahasa Indonesia, kita belajar tentang kesimpulan. Apa itu kesimpulan? Kesimpulan adalah ringkasan isi teks yang memuat informasi secara singkat, jelas, dan padat. Ciri-ciri kesimpulan yang baik yaitu: pertama, menggunakan bahasa yang baik dan benar, dan bahasa yang mudah dipahami tentunya. Kemudian kedua, berisi pokok pembicaraan. Yang ketiga, menggunakan penarikan pernyataan secara umum dari kalimat fakta sebelumnya. Keempat, tidak berbelit-belit. Dan kelima, kesimpulan berdasarkan fakta dan jelas. Kesimpulan dapat berupa kalimat yang bersifat pendapat yang menyederhanakan fakta-fakta dalam isi teks. Sebelum membuat kesimpulan, kita harus memahami inti bacaan terlebih dahulu. Kesimpulan dan kalimat gagasan utama merupakan dua istilah yang berbeda. Kalimat utama merupakan kesimpulan dalam paragraf. Kalimat utama atau gagasan utama ya ini. Kemudian kalau kesimpulan merupakan kumpulan gagasan-gagasan utama dalam sebuah teks dan bersifat umum. Pada muatan pelajaran IPS, di sini membahas tentang Dewan Masyarakat Politik Keamanan ASEAN. Dewan Masyarakat Politik Keamanan ASEAN merupakan hasil koordinasi kerjasama ASEAN di bidang politik dan keamanan. Untuk pertemuannya atau rapatnya diadakan itu paling sedikit 2 kali dalam setahun. Untuk pertemuan pertama kali dilakukan pada tanggal 10 April 2009 di Pattaya, salah satu kota yang berada di Thailand. Tugas Dewan Keamanan Masyarakat Politik ASEAN yaitu yang pertama, menjamin pelaksanaan keputusan-keputusan KTT di bidang politik dan keamanan. Mengordinasikan kerja berbagai sektor yang berada di lingkup kerjasama politik keamanan dan isu-isu Dewan Masyarakat Ekonomi dan Dewan Masyarakat Sosial Budaya. Ketiga, menyerahkan laporan dan rekomendasi kepada KTT ASEAN mengenai hal terkait dengan perkembangan politik keamanan. Oh iya, KTT di sini artinya yaitu konferensi tingkat tinggi. Kemudian pada pembelajaran 2 ada muatan pembelajaran PKN tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ini sudah sering kita bahas ya anak-anak pada pertemuan sebelum-sebelumnya, kemudian yakin kalian pasti sudah bisa. Pancasila sendiri itu lahir pada tanggal 1 Juni 1945. Ini diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara kita yang menjadi ideologi dasar bagi negara Indonesia. Pancasila dirumuskan oleh 3 tokoh perumus Pancasila. Yang pertama yaitu Muhammad Yamin, kedua Supomo, dan ketiga adalah Soekarno. Pancasila terdiri dari 5 butir yang menjadi asas kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini adalah contoh sikap-sikap yang sesuai dengan sila Pancasila. Tidak perlu Budian bacakan, nanti bisa kalian baca sendiri pada file yang Budian bagikan. Ada sila pertama, contoh sikapnya apa, kemudian sila kedua itu berhubungan dengan perilaku kita sebagai manusia. Kemudian ada sila ketiga, berhubungan dengan perilaku kita sebagai warga negara Indonesia. Ada sila keempat, berhubungan dengan perilaku kita untuk selalu bermusyawarah. Kemudian sila kelima, berhubungan dengan perilaku kita dalam bersikap adil kepada semua orang.
Kemudian juga ada muatan pelajaran SPDP tentang teknik pewarnaan patung. Patung merupakan karya seni tiga dimensi karena dia memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Patung biasanya dibuat dari media batu, kayu, atau logam. Nah, di sini ada dua teknik pewarnaan patung. Yang pertama yaitu teknik akuarel. Teknik akuarel itu teknik pewarnaan dengan sapuan tipis atau menggunakan banyak air. Jadi catnya sedikit, airnya banyak. Cat yang dihasilkan cenderung transparan nantinya. Kemudian teknik yang kedua yaitu teknik plakat. Teknik pewarnaan dengan sapuan tebal. Biasanya tidak mengandung air atau airnya hanya sedikit dan catnya banyak, jadi catnya tebal. Cat yang biasa dipakai untuk mewarnai patung adalah cat poster atau cat akrilik. Kemudian pembelajaran 3. Ada muatan pembelajaran IPA, yaitu cara melestarikan tumbuhan dengan cara membantu perkembangbiakannya. Seperti yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya, di sini penguatan saja ya atau penegasan. Tumbuhan itu berkembang biak dengan dua cara. Bisa kalian lihat pada diagram berikut. Perkembangbiakan tumbuhan itu dengan dua cara. Pertama dengan cara vegetatif atau tidak kawin, dan dengan cara generatif atau kawin. Vegetatif itu dibagi menjadi dua. Ada vegetatif alami, artinya alami itu dia melakukan perkembangbiakan tanpa bantuan manusia. Dan yang kedua ada vegetatif buatan, yaitu tumbuhan itu berkembang biak dengan bantuan manusia. Contoh perkembangbiakan vegetatif alami ada spora, membelah diri, akar tinggal, umbi lapis, umbi akar, umbi batang, geragi, tunas, dan tunas adventif. Sedangkan pada vegetatif buatan, contohnya yaitu cangkok, stek batang, stek daun, menyambung, menempel, dan merunduk. Untuk perkembangbiakan generatif atau secara kawin, ini prosesnya yaitu sel kelamin jantan atau benang sari dan sel kelamin betina atau putik itu bertemu, kemudian terjadi pembuahan. Dari pembuahan itu menghasilkan buah dan biji. Biji ini menghasilkan tumbuhan baru. Contohnya pada tumbuhan mangga. Mangga yang ditanam adalah bijinya, salak juga yang ditanam adalah bijinya. Biji itu dihasilkan dari tadi pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Kemudian dari situ menghasilkan buah. Pada buah itu ada bijinya dan biji bisa ditanam untuk menghasilkan tumbuhan baru. Oh iya, untuk perkembangbiakan generatif atau kawin, ini cirinya tumbuhannya itu pasti atau harus memiliki bunga. Nah, ini kemudian buatkan tabel ya, contoh perkembangbiakan secara vegetatif alami. Tadi ada spora gambarnya seperti ini. Untuk penjelasannya, spora itu terdapat pada bagian belakang daun. Nah, ini ya, pada bagian belakang daun yang berbentuk serbuk. Spora ini biasanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Cara perkembangbiakannya, spora itu nanti jatuh ke tanah yang lembab atau subur. Kemudian dia bisa tumbuh menjadi tumbuhan baru. Kemudian ada membelah diri. Membelah diri adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara membagi tubuhnya menjadi dua bagian yang sama secara langsung. Contohnya seperti pada ganggang hijau. Kemudian yang ketiga, perkembangbiakan dengan menggunakan akar tinggal. Akar tinggal atau yang biasa disebut dengan rizoma merupakan batang tumbuh mendatar dan terletak di bawah permukaan tanah. Rizoma itu bentuknya mirip akar tapi berbuku-buku. Berbuku-buku itu beruas-ruas. Tunas tumbuhan baru akan tumbuh pada setiap buku akar tinggal tersebut. Contohnya biasanya pada jahe, kunyit, kencur, lengkuas ini. Pada setiap buku akan tumbuh tunas baru.
Kemudian yang selanjutnya ada umbi lapis. Umbi lapis adalah umbi yang berlapis-lapis. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara umbi lapis ini adalah bawang merah, bawang putih, dan bakung. Kemudian selanjutnya ada umbi akar. Umbi akar adalah umbi yang terbentuk dan berasal dari modifikasi akar. Akar tersebut membesar sehingga berisi cadangan makanan. Umbi akar dapat terbentuk lewat dua cara, yaitu dari akar tunggang dan akar cabang. Selanjutnya ada umbi batang. Umbi batang adalah salah satu jenis umbi-umbian yang memiliki batang tumbuh dan berkembang di dalam tanah. Jadi dia batangnya ya yang tumbuh dan berkembang di dalam tanah. Kemudian ada geragi. Geragi adalah batang yang tumbuh mendatar di atas permukaan tanah. Ya, ini batangnya tumbuh mendatar di atas permukaan tanah. Geragi memiliki buku-buku yang akan membentuk tunas dan akar apabila menyentuh tanah. Kemudian yang selanjutnya ada tunas. Tunas adalah bagian tumbuhan yang baru tumbuh dari kecambah atau kuncup yang berada di atas permukaan tanah. Contohnya pohon pisang, kemudian bisa juga bambu, gitu. Kemudian yang terakhir ada tunas adventif. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan menghasilkan tunas baru yang muncul dari tepi lekukan daun yang disebut dengan tunas adventif. Terdapat dua jenis tunas adventif, yaitu tunas adventif pada akar, contohnya pada cemara, dan tunas adventif pada daun, contohnya pada cocor bebek. Kemudian untuk selanjutnya contoh perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama adalah cangkok. Gambarnya seperti ini. Mencangkok adalah cara perkembangbiakan vegetatif buatan yang akan membantu memperbanyak tanaman yang sifatnya sama dengan induknya. Dengan metode mencangkok bisa menghasilkan buah lebih cepat dan pertumbuhan pohonnya tidak terlalu besar. Teknik mencangkok dilakukan dengan tujuan agar tanaman mangga yang dijangkok bisa menghasilkan bibit yang lebih baik. Kemudian yang selanjutnya ada stek batang dan stek daun. Stek adalah metode memperbanyak tanaman dengan menggunakan potongan tubuh tanaman, baik itu dari akar, dari daun, atau dari batangnya. Ini adalah contoh stek batang pada tumbuhan singkong. Kalau ini adalah contoh stek daun. Ini nama tanamannya lidah mertua. Ini stek daun. Kalau tadi stek batang nih pada singkong. Dipotongnya batangnya biasanya dipotong secara miring atau lancip begitu. Kemudian ditanam, dia bisa tumbuh akar. Kemudian yang selanjutnya teknik menyambung. Menyambung atau biasa disebut dengan mengenten adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis. Tujuan menyambung adalah menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman sehingga diperoleh satu tanaman yang memiliki sifat unggul. Jadi baik dengan baik digabungkan, dia akan menjadi tumbuhan baru yang bagus atau yang baik. Kemudian menempel. Menempel atau biasa dikenal dengan okulasi merupakan cara yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dari suatu tumbuhan. Selain itu, menempel juga bertujuan untuk menggabungkan sifat baik dari dua tumbuhan yang ditempel sehingga nantinya didapatkan varietas atau jenis tumbuhan yang lebih baik. Jadi sama ya, menyambung dengan menempel tadi intinya dia menggabungkan dua tumbuhan yang mempunyai sifat baik untuk menghasilkan tumbuhan yang bagus atau yang baik. Kemudian yang selanjutnya adalah merunduk. Cara tumbuhan berkembang biak dengan merunduk dilakukan dengan cara merundukkan atau membelokkan cabang tanaman sampai ke tanah. Jadi tumbuhannya tinggi, kemudian dirundukkan dia. Kemudian setelah dirundukkan ditimbun dengan
tanah. Kemudian bagian yang dirindukan itu ditimbun dengan tanah. Nantinya bagian cabang yang tertutup tanah itu akan menumbuhkan akar. Setelah tumbuh akar, cabang batang itu bisa dipotong dari tubuh induknya dan dia akan membentuk menjadi tumbuhan baru. Nah, ini perkembangbiakan secara generatif atau secara kawin tadi. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif terjadi bila tumbuhan memiliki kelengkapan yang dibutuhkan dalam proses penyerbukan dan pembuahan. Alat perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah serbuk sari dan kepala putih. Serbuk sari dan kepala putih biasanya berada pada bunga. Proses penyerbukannya yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putih, kemudian peleburan sel kelamin atau spermatozoid dengan sel kelamin betina atau sel telur menghasilkan bakal buah seperti yang sudah Budian jelaskan di atas tadi ya. Seperti ini. Menghasilkan buah ada bijinya, kemudian biji ditanam bisa menghasilkan tumbuhan baru. Baik, setelah mendengarkan penjelasan materi ini, kalian bisa mengerjakan soal latihan pada pembelajaran 1 sampai 3, kemudian bisa dilanjut dengan pembelajaran 4 sampai 6. Selamat mengerjakan ya anak-anak. Apabila ada yang kurang dipahami, kalian bisa bertanya via WA kepada Budian. Terima kasih.